Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ustazah sekalian, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara untuk membuat atau memposting kegiatan LKPD sehingga anak-anak dapat mengedit LKPD itu ya dan dapat mengumpulkannya secara mandiri. Baik, langsung saja pada kesempatan ini saya menggunakan kelas simulasi yang telah saya buat sebelumnya, dan di dalam kelas ini telah terdapat satu murid bernama Nagita atau yang sering dipanggil dengan nama panggilan Sasa ya. Jadi untuk kesempatan ini saya menggunakan dua akun. Pertama, saya menggunakan aplikasi Microsoft Teams yang sudah saya install, itu adalah akun saya. Dan yang kedua, saya menggunakan akun murid ya yang menggunakan web browser Google Chrome. Oke, langsung saja. Saya buka tugas ya. Di dalam kelas simulasi saya pilih menu tugas. Kemudian di dalam menu tugas ini ada draft, ada ditugaskan, ada nilai ya, dinilai. Draft artinya sesuatu yang belum selesai, belum rampung. Ditugaskan artinya yang sudah. Dan kemudian yang dinilai artinya bagian lembar kerja siswa yang sudah kita nilai. Kemudian kita pilih buat, kemudian kita pilih tugas atau yang masih menggunakan bahasa Inggris assignment ya. Kita kasih judul ya, karena ini tidak bisa dikirim tanpa ada judul gitu ya. LKPD bahasa Indonesia. Silakan ustazah sekalian untuk menyesuaikan saja. Kemudian instruksinya apa? Contoh katanya saja, kerjakanlah dengan jujur. Misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah tambahkan sumber. Apa yang dimaksud dengan tambahkan sumber? Artinya kita di sini proses penguploadan atau pemberian lembar kerja. Kalau kita sudah memiliki lembar kerja dalam bentuk Word, maka kita tinggal mengunggah. Tetapi kalau belum, maka kita pilih file baru, kemudian kita pilih salah satu format file yang akan kita gunakan, ya. Di sini saya menggunakan file yang sudah saya buat sebelumnya, jadi saya pilih menu unggah dan saya pilih file yang sudah saya buat sebelumnya, seperti itu. Setelah itu open. Setelah diklik menu open, maka kita tunggu proses mengunggah. Setelah itu selesai ya, cukup cepat ya. Sebelum lanjut ke pengaturan poin, tugas ditugaskan ke siapa dan waktunya bagaimana, kita klik dulu di samping sini ya. Di samping sini ada titik 3. Ini sangat menentukan sekali ya. Kenapa saya menentukan sekali? Karena di sini ada tulisan siswa tidak dapat mengedit. Nah, ini masalahnya dari kemarin adalah siswa tidak dapat mengedit. Ustazah, kenapa tidak bisa diedit, tidak bisa dibuka, harus di-download dulu baru bisa dikerjakan. Di sini masalahnya. Silakan ustadz ustazah pilih yang di atas. Siswa mengedit salinan mereka sendiri ya, sehingga mereka bisa mengerjakan masing-masing tanpa mencontek. Kita pilih yang di atas ya. Oke. Baiklah, setelah itu kita tentukan poinnya ya, poinnya untuk mereka ketahui, oh ternyata setelah mengerjakan ini saya bisa dapat poin tertinggi misalnya 100. Boleh, atau mungkin KKM boleh. Kemudian di sini kita bisa menentukan kelas yang dikirimi tugas ini, kelas ini sajakah atau kelas yang lain juga bisakah? Boleh, silahkan. Kemudian pengaturan tanggal. Ustadz-ustazah sekalian, di sini pengaturan tanggal ya. Saya sarankan untuk memilih menu edit. Kenapa? Kalau kita pilih langsung menentukan jatuh tempo, artinya kita tidak memilih waktu mulai. Nah, jadi kalau misalnya LKPD-nya mau dikerjakan hari Selasa tapi dipostingnya hari Senin, maka kemungkinan anak-anak akan mengerjakan di hari Senin, sehingga di hari Selasa mereka sudah bisa
bermain-main, bersandar gurau seperti itu. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Maka kita atur tanggal postingnya atau tanggal pemberian tugasnya, kemudian tanggal jatuh temponya, sehingga anak-anak tidak akan dapat melihat tugas ini sebelum tanggal di postingnya muncul seperti itu. Untuk sementara ini karena kita simulasi, jadi saya pilih yang saat ini saja ya. Tanggal postingnya hari Kamis tanggal 23 jam, berhubung karena saya lagi begadang ya, jam 1 lewat 8 gitu, lewat 8. Kemudian jatuh temponya mungkin 1 hari, tapi karena kita meminta untuk sampai 1 minggu, silahkan saja tinggal disesuaikan. Setelah itu selesai. Setelah selesai, sampai sini pengaturan untuk LKPD yang dapat diedit dan dikirim melalui aplikasi tanpa harus di-download sudah selesai. Selanjutnya adalah pilih menu jadwalkan atau sign in seperti itu ya. Di sini sudah terlihat, kita tinggal melihat apakah sudah terkirim di menu siswa. Kita masuk ke kelas siswa di kelas simulasi. Kita coba lihat apakah sudah ada LKPD-nya atau belum. Kita lihat di menu tugas. Nah, jadi nanti anak-anak kalau tidak ketemu di chatting, maka suruh mereka untuk masuk ke menu tugas yang ada di Microsoft Teams-nya seperti itu ya. Di sini kalau masih belum muncul, suruh mereka untuk minta mereka untuk dapat merefresh ya, merefresh daripada aplikasinya ya. Berhubung karena saya menjadwalkannya jam 1 lewat 8 dan sekarang jam 1 lewat 6, maka kita belum dapat melihat ya, apakah ada tugas atau belum. Nah, itu yang saya maksud tadi. Maka tentukanlah waktu pengirimannya serta waktu jatuh temponya, sehingga anak-anak tidak langsung mengerjakan LKPD hari itu selesai semua, sehingga mereka mencontek, sempat berdiskusi untuk menjawab dan berbagi jawaban, sehingga nanti keluar hasilnya, oh jawabannya kok sama, seperti itu ya. Ini kita tunggu sekitar beberapa detik lagi, maka akan muncul LKPD-nya. Sembari menunggu, kita lihat dulu di sini ya, Ustadz-ustadzah sekalian. Ini sudah jam 1 lewat 8 ya, sudah ada notifikasi assignment menyebutkan simulasi umum ya. Ini sudah ada masuk, ada notifikasi 1. Ini ada LKPD Bahasa Indonesia. Anak-anak kita tinggal membuka ya, tinggal mengklik LKPD-nya. Kemudian di sini ada menu kumpulkan. Otomatis kalau dikumpulkan artinya dia belum mengerjakan, maka dia harus mengklik LKPD. Jangan yang titik 3 ini, tapi langsung saja di LKPD-nya ya. Kita coba melihat apakah ini sudah bisa dikerjakan. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kok Ustazah ini belum bisa dikerjakan. Oke, klik dulu edit dokumen. Edit dokumen yang mana? Edit yang di atas, jangan yang di bawah. Kalau yang di bawah sama saja mendownload lagi. Maka dari itu pilih yang di atas. Nanti kalau Anda ada yang bertanya, silahkan saja dijelaskan seperti itu. Setelah itu baru akan bisa kita edit ya, kita edit. Nah, sekarang sudah bisa diedit. Misalnya saya kasih nama, kemudian saya kasih kelas.
ya sudah. Misalnya Abdullah kelas 8 putra 1, seperti itu. Dan tidak perlu untuk mencari menu save karena ini semuanya sudah tersimpan secara otomatis. Setelah semuanya sudah diisi, maka tinggal ditutup saja ya. Tinggal ditutup. Maka setelah ditutup, kembali ke menu sebelumnya ya. Kemudian kita klik atau siswa klik kumpulkan. Maka dengan sendirinya akan muncul animasi-animasi yang menarik tentunya. Dan coba kita lihat di menu guru apakah tugas ini udah sampai atau belum ya. Kita kembali ke menu guru. Silahkan kita lihat di menu nilai ya. Jadi guru-guru dapat melihat di menu grade ya. Oh ternyata alhamdulillah sudah muncul dikumpulkan LKPD Bahasa Indonesia. Kalau ini yang tadi, sedangkan ini yang sekarang dikumpulkan ya. Seperti itu. Kemudian untuk melihat kerjaan anak tinggal klik yang titik 3 ini ya. Klik kemudian buka pekerjaan siswa. Maka kita bisa melihat hasil pekerjaan anak-anak. Oh, namanya Abdullah kelas 8 putra 1. Jawabannya ini. Kita tinggal kasih nilai. Oh, bagus, orang ini mengerjakan pertama. Kemudian kita kasih nilai ya. Kita kasih pesan misalnya bagus, Ananda sudah benar, seperti contoh saja ya. Itu sudah dikembalikan boleh atau langsung ditutup boleh, tapi bagusnya dikembalikan supaya Ananda bisa melihat hasilnya sendiri. Seperti itu. Setelah dikembalikan maka kita tutup. Kita bisa lihat hasilnya 100 ya. Ini secara view-nya seperti ini. Kemudian nanti kita bisa ekspor ya. Kita bisa ekspor dalam bentuk Excel nilainya. Ini yang saya maksud kalau kita menggunakan file Microsoft Word, kita bisa mendapatkan 2 jenis file sekaligus, yaitu file Microsoft Word-nya dan file Excel-nya. Seperti itu. Baik ustadz-ustadzah sekalian, itu yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jikalau nanti ada yang mengalami kendala dalam kegiatan pembelajaran online ini, insya Allah saya bersedia standby untuk dimintai pertolongan seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.